mengajar mereka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Apalagi dengan pandemi yang lalu, kemudian krisis ekonomi global, perang yang melanda, dan tingkah laku dari Presiden Amerika yang membuat itu tarik-tarik dan sebagainya, semakin banyak menimpa negara-negara yang miskin termasuk negara kita. Lalu dalam situasi kemiskinan ini kita masih mendengar sabda bahagia Yesus atau sabda Nabi berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ini sabda bahagia yang pertama dan utama, dan banyak mencakup sabda bahagia lainnya. Dan dengan kata lain, sabda bahagia lainnya semacam uraian yang melengkapi sabda bahagia pertama. Maka sabda bahagia pertama ini mantap kita renungkan. Yang perlu dipertanyakan, apakah sabda bahagia Yesus ini masih relevan atau masih mempunyai makna bagi kita di tengah kehidupan yang miskin? Atau sebaliknya, sabda bahagia terdengar seperti sebuah ironi, sebuah olok-olokan di telinga kita. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita menggali arti kemiskinan dari pemahaman kitab suci. Atau lebih tepat kita bertanya, orang miskin macam mana yang dikatakan berbahagia menurut Yesus? Yang dimaksudkan orang miskin dalam kitab suci adalah orang-orang yang tidak memiliki harta apapun, termasuk di dalamnya para pengemis, mereka yang meminta-minta, dan para yatim-piatu. Dan kalau tidak memiliki apa-apa, maka mereka tidak mempunyai kuasa, tidak punya pengaruh di dalam masyarakat.
kasih dalam Kristus. Yesus bersabda, berbahagialah orang yang miskin. Pasti ucapan ini jadi maksudkan bahwa Tuhan itu pro kemiskinan dan anti kekayaan. Tetapi sering terjadi bahwa kekayaan membuat orang melupakan Tuhan. Kekayaan membuat orang lupa bahwa hidup dunia ini cuma sementara saja. Kita semua perlu mempersiapkan diri bagi hidup abadi. Kekayaan demikian itu memang mencelakakan. Orang boleh menjadi kaya, tetapi tidak boleh jangan mengorbankan kehidupan kita. Kekayaan itu jelek dan tidak baik. Dalam Injil hari ini Yesus memuji orang miskin. Berbahagialah kamu orang miskin, karena kamu yang punya kerajaan surga. Apakah menjadi miskin lebih baik daripada menjadi kaya? Memang dalam kitab suci orang-orang miskin mendapat privilege khusus dari Allah. Sepertinya Allah berpihak di pihak orang miskin. Tetapi sesungguhnya kekayaan adalah hal yang bebas. Kekayaan menjadi berbahaya kalau dengan itu orang merasa serba cukup, tidak perlu lagi berharap kepada Allah. Dia anggap dirinya mampu mengurus dirinya sendiri, sehingga tidak perlu bergantung kepada Allah. Orang yang demikian tertutup terhadap cinta Allah. Dia tidak akan berharap pada Allah. Sepertinya dia menciptakan keamanan yang palsu di dalam diri. Dan sebagaimana halnya dengan kekayaan, demikian pun kemiskinan bersifat netral. Namun Allah lebih memihak kepada orang miskin, karena orang miskin mempunyai peluang yang lebih besar untuk berharap kepada Allah. Kita berdoa memohon rahmat dan kekuatan Tuhan bagi mereka, agar sekali lagi mereka mampu melaksanakan tugas pelayanan dan tugas perutusan bagi umat Allah yang mereka laksanakan dengan baik dan dengan penuh. Dan pada hari ini mari kita berdoa agar Tuhan membantu kita semua dalam tugas panggilan kita masing-masing di tengah keluarga dan masyarakat, sehingga kita mampu melaksanakan tugas pelayanan kita dengan baik dan berhasil, karena kita semua entah kaya atau miskin tidak hanya mengandalkan kekuatan manusia kita semata-mata, melainkan juga dan harus kita mengandalkan kekuatan Allah, karena Dia harapan dan penjamin hidup. Amin. Yang mulia Bapak Uskup Denpasar, berhubung masa bakti kepengurusan Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki dan Pengurus Lingkungan periode Januari 2023 sampai Januari 2026 sudah berakhir, dan pelayanan kepada gereja Paroki Santo Antonius Padua Ampenan harus terus berjalan. Karena itu
kami selaku pastor paroki dan pasorkan serta pihak terkait di gereja paroki telah melakukan pemilihan pengurus Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki pada tanggal 25 Januari 2026 dan para ketua lingkungan Paroki Santo Antonius Padua Ampenan, seraya memperhatikan kemampuan mereka masing-masing agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi gereja. Kiranya Bapak Uskup berkenan untuk melantik mereka dan mereka secara sah dapat menjalankan pelayanan yang baik dan penuh tanggung jawab. Selaku Uskup Denpasar, saya menyampaikan terima kasih kepada pastor paroki, pastor rekan yang senantiasa memperhatikan kesinambungan kepengurusan dan kebutuhan umat paroki Santo Antonius Padua Ampenan. Sebelum saya melantik pengurus baru DPP, DKP, dan pengurus lingkungan periode Januari 2026 sampai Januari 2029, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus lama atas jasa dan pengorbanan selama periode yang lalu, Januari 2023 sampai Januari 2024. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan rahmat berlimpah kepada saudara-saudari dan keluarga masing-masing. Sebagai pengurus baru yang akan dilantik, semoga mereka dapat menerima tugas pelayanan sebagai DPP, DKP, dan pengurus lingkungan, serta dimampukan untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan bergereja melalui pelayanan yang baik kepada umat paroki Santo Antonius Padua Ampenan. Uskup Denpasar nomor 32 KDPS Januari 2026 tentang pembaharuan dan pengangkatan Dewan Pastoral Paroki Santo Antonius Padua Ampenan periode Januari 2026 sampai Januari 2029. Kedua, mengangkat saudara-saudari yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Dewan Pastoral Paroki Santo Antonius Padua Ampenan dalam suatu struktur kepengurusan selama periode 3 tahun, dan penetapan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 22 Januari 2026 sampai 21 Januari 2029. Ketiga, menghimbau agar pastor paroki bersama Dewan Pastoral Paroki untuk melaksanakan program-program yang mengacu pada arah, visi dan misi karya Pastoral Keuskupan Denpasar periode Januari 2024 sampai Desember 2028, hasil pertemuan Sinode kelima Keuskupan Denpasar pada tanggal 27 November sampai 1 Desember 2023. Keempat, keputusan ini berlaku sah pada tanggal penetapannya. Kelima, segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini atau pertimbangan lain yang masuk di akal. Salinan surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada para anggota Dewan Pastoral Paroki untuk dilaksanakan dengan penuh Denpasar pada tanggal 30 Januari 2026. Monsinyur Dr. Sylvester San, Uskup Denpasar. Lampiran keputusan Uskup Denpasar nomor 32 KDPS Januari 2026 tentang pengangkatan Dewan Pastoral Paroki Santo Antonius Padua Ampenan periode Januari 2026 sampai Januari 2029. Mohon nama-nama yang disebutkan Stepri SPD, Koordinator D, Monica Tiara Dewi,
Seksi-seksi dalam bidang aksi kemasyarakatan, PSY Pengembangan Sosial Ekonomi, Koordinator Yogitas Bimbingan Kartikasari, Aris Sanubara, Vincent Munte, Selviana Boro, Rosalia Dunia Sri Lestari. Komsos Komunikasi Sosial, Koordinator Antonius Tatar Kuncoro, Raden Daniel Didio Baskoro, Christian David Lado, Maria Evelyn Kutolaba, Christopher Mikelau, Maria Loresita Bulansari. Hak hubungan antar agama dan kepercayaan, Koordinator Benedictus Haro, Paulus Aris Basuki, Veronica Dorce, Bruno Kiwa. Kerasulan Keluarga, Koordinator Pasukri Gabriel Dulu Juliana Senda, Pasukri Renus Nuga Elizabeth Emma S, Pasukri Raden Daniel MCPC Puspitarini. Seksi-seksi dalam BPU bidang pembinaan uang, pendidikan, Koordinator Maria Gorepi Sri Rahayu, Lucia Indawati, Yohana Elisa Violeta Lengga, Ludgar Isuda. Kepemudaan, Koordinator Rikardina Fatima Natalia Hale, Meliana Asiwa, Andreas Remdigius Atmaja, Alexius Surandi. Kerasulan Alam, Koordinator FX Liumeno, Yohanes Endro Krisnatan Kosing. Keadilan Perdamaian dan Migran Perantau, Koordinator Carmelius Yohanes Mono, Cyprianus Nono, Cyprianus Dago, Wenceslaus Roibi. Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Koordinator Maria Fitri Dabalik, Ermelinda Beku, Juan Yosephine Dewo. Seksi-seksi dalam BRTG bidang rumah tangga gereja dan pastoran. Rumah tangga pastoran, Koordinator Lina Katarina Tan, Erna Kristina, Benedikta Suratmi, Sophie Peluisus. Perlengkapan, Koordinator Yohanes Franky Jules Pujianto, Putra Bardana, Leonardus Lena, Maximus Noah, Agustinus Kahar. Keamanan, Koordinator Albino Alves, Joan Martinus, Miguel da Silva, Jonathan Hari. Rukun Kematian, Koordinator Edward Sudawa, Ignatius I. Komangkati, Ambrosius Dwi Hadiana, Stefanius Konradus Simpi. Ketua Lingkungan Santo Carlos Alexis Suhardi, Lingkungan Santa Monica Berta Sicilia, Lingkungan Santo Agustinus Dionysius Donaba, Lingkungan Ratu Rosario Maria Gorepi Faina, Lingkungan Santa Teresia Anak-anak Yesus Nani Sri Mulyanto, Lingkungan Santa Maria Ratu Pencinta Damai Yohanes Mundur, Lingkungan Santo Paulus Stefanus juga Darmawan, Lingkungan Stella Maris Rita Linjani Akianti, Lingkungan Santo Yosef Margareta Maria Retnowati. Dan pasal 30 Januari 2026, Monsinyur Dr. Silvester Santos
Keputusan Uskup Denpasar nomor 33 KDPS Januari 2026 tentang pembaharuan dan pengangkatan Dewan Keuangan Majelis Gereja Paroki Santo Antonius Padua Ampenan selama periode Januari 2026 sampai Januari 2029. Uskup Denpasar menimbang dan memperhatikan, menunjuk, memutuskan, menetapkan keputusan Uskup Denpasar tentang pembaharuan dan pengangkatan Dewan Keuangan Majelis Gereja Paroki Santo Antonius Padua Ampenan periode Januari 2026 sampai Januari 2029. Pertama, membebas tugaskan para anggota Dewan Keuangan Majelis Gereja Paroki Santo Antonius Padua Sang Uskup Denpasar nomor 33 KDPS Januari 2026 tentang pembaharuan dan pengangkatan Dewan Keuangan atau Majelis Gereja Paroki Santo Antonius Padua Ampenan periode Januari 2026 sampai Januari 2029 yang disebutkan nama dimohon untuk berdiri. Ketua RP Simbranisius Ironis Yanto SPD, Wakil Ketua RP Kristoforus Kertastekti SPD, Sekretaris Agatha Vidi Agustini, Anggota Feliciana Maria AM, Clara Yuni Kurnianingsi, Heri Nurbianto, Vence Leo, Benedictus Haro. Denpasar 30 Januari 2026, Monsinyur Dr. Silvester San, Uskup Denpasar. Yang sudah diangkat dan menerima tugas sebagai Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki dan menurut lingkungan periode Januari 2026 sampai 2029. Maka sebelum Bapak dan saudara-saudara kami, izinkan saya bertanya kepada kalian semua. Apakah saudara bersedia menerima dan melaksanakan tugas seperti dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia. Kalau kita ucapkan janji kesetiaan saudara di hadapan Allah dan seluruh umat. Di hadapan Allah dan seluruh umat, saya berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugasku sebagai Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, selaras dengan kemampuan yang ada padaku yang telah kuterima dari Tuhan. Saya akan menyumbangkan waktu dan tenagaku demi kesejahteraan dan perkembangan nama bangsa ini. Karena itu, saya akan menjalankan tugasku dengan penuh tanggung jawab dan kiranya Allah menyertai saya beserta semua anggota dalam menjalankan tugas dan jabatan yang suci ini dengan anugerah Yesus Kristus Putra-Mu Bapa kami yang bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Umat sekalian yang saya kasih, kita telah mendengar kesediaan dan ikrar para calon anggota DPD, DKP dan pengurus lingkungan menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Dan ini mari kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudara kami ini menjadi pelayan umat. Sudilah Engkau memberkati menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara terkasih, Allah itu selalu setia. Dia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara, dan melindungi saudara terhadap segala bencana atau pengaruh yang maka atas nama gereja dan selaras dengan ini umat di sini, saya menemukan saudara sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara agar mampu menaikkan tugas dengan rendah hati dan lembut. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini, Bapa dan Putra
dari umat Tuhan yang terkasih. Ini tibalah kita pada liturgi Ekaristi. Marilah kita menyatukan segala persembahan kita dengan kurban Yesus sendiri sebagai kurban satu-satunya dan terlebih. Mari kita mengantar persembahan kita ke altar Tuhan diiringi nyanyian.
nggak ikut-ikutan, beda ikut.
jumpa kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang berkenan hadir merayakan Ekaristi bersama kita semua pada pagi hari ini, sekaligus melantik dan menentukan pengurus DPP, DKP, dan pengurus lingkungan untuk periode yang baru. Di tengah sekian banyak acara dan agenda Bapak Uskup, beliau hadir bersama kita. Sebuah rasa sukacita dan bangga tentu untuk kita semua, karena Bapak Uskup senantiasa berkenan menjawabi permohonan kita untuk acara hari ini. Juga mengucap terima kasih kepada segenap pengurus DPP, DKP, dan pengurus lingkungan pada periode yang lama. Ada yang mungkin 3 tahun, ada yang mungkin 6 tahun, bahwa sudah mempersembahkan diri Anda, pemberian diri Anda sebagai satu tanda bahwa kita semua memang diutus sebagai orang terbaptis untuk kita dalam program-program kerja. Karena itu sekali lagi butuh bangkit dan bergerak bersama. Tanpa pergerakan bersama kita akan menjadi sendiri di tengah banyak orang. Tanpa bekerja sama kita menjadi sepi di tengah keramaian. Dan seluruh Dewan Pastoral Rocky yang hadir, dan juga saya kasih para suster dan Bapak Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Pada hari ini kita sudah mengambil bagian dalam Ekaristi, juga dalam rangka pelantikan Dewan Pastoral Rocky, Dewan Keuangan Rocky, dan Ketua Lingkungan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua untuk acara pelantikan ini. Saya mengucapkan propisia kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah menerima tugas pelayanan ini dan sudah siap dilantik menjadi DPP, DKP, dan Ketua Lingkungan. Karena memang kegiatan gereja tidak dilaksanakan oleh satu orang, tapi oleh banyak orang. Maka partisipasi dari Bapak Ibu, saudara-saudari sangat penting untuk kita laksanakan. Terberkatilah nama Tuhan, mulai ini hingga selama-lamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan, yang menjadi dalam hidup bumi. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah teguhkan karyamu dalam diri kami, dan segera memelihara kurnia Roh Kudus dalam hati umat beriman. Semoga mereka tidak malu memberi kesaksian tentang Kristus yang tersalib di depan semua orang. Semoga mereka sanggup melaksanakan perintah-perintah Kristus dengan cinta kasih yang terus ikhlas. Amin. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian yang telah melahirkan saudara kembali dari air dan Roh Kudus dan mengangkat saudara menjadi anaknya. Semoga yang memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga
saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi dan pelantikan DPP, DKP dan pengurus lingkungan yang baru sudah selesai. Pergilah dan wartakan kasih Tuhan dengan itu. Syukur kepada Allah.